Salam sejahtera dan selamat hari Minggu kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian kita, marilah kita bernyanyi dengan lagu Mengenalmu. Sambutan beribadah. Jemaat Tuhan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam damai sejahtera dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, bagi saudara-saudari kami yang baru pertama sekali datang beribadah di tempat ini, kami mengucapkan Shalom.
Tuhan memberkati kedatangan saudara dan saudari sekalian, menambah sukacita di dalam ibadah ini. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 2 Juni 2024. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus bisa menghubungi majelis. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di antara tanggal 27 Mei sampai 2 Juni 2024. Dan bagi jemaat yang belum tertulis namanya di warta jemaat, bisa menghubungi majelis. Bidang umum, pemilihan Pertua Diaken periode 2024-2029 sesuai dengan tata gereja, tata laksana, pasal 100 dan pedoman pelaksanaan pengelayasi pemilihan Pertua dan Diaken telah terlaksana pada PJJ Sektor Korinti, Sektor Filipi, Sektor Galatia. Nama-nama yang sudah terpilih di Sektor Korinti, calon Pertua, Dian Avando Sembiring Meliala, kedua Esra Deardo Purba, ketiga Idawati Beru Purba, keempat Immanuel Sembiring Meliala. Calon Diaken Silvia Yanti Beru Pincawan, Kartika Rahayu Beru Tarigan, Cinta Muli Beru Ginting. Dari Sektor Filipi, calon Pertua Andreasta Meliala, Tiani Beru Purba, Meisatya Indira Beru Sinuraya, Roy Marenda Tarigan Sibero. Calon Diaken Rimelia Beru Brahmana, Eviana Beru Tarigan, Sopan Beru Ginting, Enge Surabina Beru Ketaran. Dari Sektor Galatia, Pertua Adelina Beru Meliala, Andida Beru Meliala, Ogrif Agentisa Ginting, Soni Surbakti. Pada hari ini dalam kebaktian Minggu 2 Juni 2024, selesai kebaktian dilakukan perkenalan yang kedua bagi calon Pertua dan Diaken beserta suami dan istri. Warta kedua tentang pemilihan Pertua dan Diaken pada Runggun dilakukan pada kebaktian Minggu 9 Juni 2024 jam 8 WIB. Untuk itu diharapkan kehadiran seluruh anggota jemaat dan semua calon Pertua dan Diaken yang akan dipilih. Mari kita doakan dan kita dukung proses pemilihan calon Pertua dan Diaken agar berlangsung dengan baik dan sukses, penuh sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Penggalangan dana melalui janji iman telah dilakukan Minggu 21 April 2024 untuk pembangunan dan renovasi gedung GBKP Runggun, Yogyakarta. Bagi anggota jemaat yang telah menyatakan janji imannya maupun yang belum dapat menyampaikan strip menyetorkan, bisa menyetor melalui rekening atas nama Jose Rizal Ginting, nomor rekening 137 0023 413 426.
Penggalangan dana secara klasis Bekasi Denpasar dilakukan pada hari Minggu 23 Juni 2024 bertempat di Gedung Pertamina Cempaka Putih, Jakarta, guna pembangunan dan renovasi gedung gereja GBKP Runggun, Yogyakarta. Mari kita doakan, kita dukung, dan ikut berpartisipasi di dalam penggalangan dana tersebut. Sudah diterima surat pindah keanggotaan dari GBKP Runggun Surabaya, pindah ke Runggun Yogyakarta atas nama Alan Anderson Bangun dan Sabrina Dwi Elvira Berus Sembiring. Sudah diterima surat pindah keanggotaan dari GBKP Rumah Kabanjahe, Klasis Kabanjahe, ke Runggun Yogyakarta atas nama Permata Kita, Hana Sri Berus Sembiring. Persembahan kolekte ekstra guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan pendeta Runggun dilakukan pada hari ini. Hari ini kita ada persembahan 4, 2 persembahan umum, 1 untuk kesejahteraan pendeta, 1 untuk persembahan UM. Bidang koinonia, perpulungan jabu-jabu bisa kita lihat di WA kita masing-masing. Momo regenerasi pengurus sektor Permata periode 2024 ini salah ketik ya, 2024 sampainya 2026. Shalom teman-teman Perjota, karena masa kepengurusan pengurus sektor sudah berakhir, maka kita akan melaksanakan pemilihan pengurus sektor next periode. Maka dari itu kami mengundang seluruh teman-teman kami Permata untuk hadir pada hari Jumat 7 Juni 2024 setelah PA sektor, tempat di GBKP Runggun Yogyakarta, di sektor masing-masing Babarsari, lantai 2 ruang doa, Jalan Solo di ruang konsistori, Bulak Sumur di dalam gereja. Kami tunggu kehadiranmu dan partisipasindu teman-teman. Mari gunakan hak suarandu memilih pemimpin Permata. Bujur, Tuhan memberkati. PA kategorial bisa kita lihat di WA kita masing-masing. Persembahan ucapan syukur ada 2 dari pendeta keluarga Naras Pendeta Julia dan keluarga Bapak Nathan Purba. Seluruh jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada keluarga ini. Demikian warta jemaat, terima kasih. Panggilan beribadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul sebagai keluarga United Evangel Mission atau UM untuk merayakan Minggu UM. Kami menyambut kita sekalian dalam ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 1-7 berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar,
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita saat teduh kita mulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi yang penuh kasih dan pengasih, saat ini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu pada hari yang diberkati ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan peduli. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu dalam kesempatan untuk beribadah dan bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Kami mengakui keberagaman dalam gereja-Mu, mengakui kekayaan berbagai latar belakang, budaya dan pengalaman kami. Namun di tengah-tengah keberagaman kami dipersatukan oleh iman kami kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk merangkul persatuan ini dengan sukacita dan kerendahan hati, dengan memahami bahwa melalui Engkau kami terikat bersama sebagai saudara dan saudari. Hari ini, saat kami merefleksikan tema persekutuan dalam Kristus, membangun jembatan, menghancurkan hambatan, kami mohon bimbingan dan kebijaksanaan-Mu. Berilah kami keberanian untuk saling menjangkau dalam kasih, menjembatani kesenjangan dan memisahkan kami, dan untuk meruntuhkan penghalang yang menghalangi persekutuan kami. Semoga Roh-Mu memberdayakan kami untuk mengatasi perbedaan kesalahpahaman dan prasangka, serta memampukan kami untuk berjalan bersama dalam harmoni dan damai Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, agar kami dapat menjadi contoh cemerlang persatuan di tengah keberagaman, menunjukkan kasih dan rahmat-Mu kepada dunia yang terpecah. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk berdiri teguh dalam iman kami, untuk memperluas rahmat dan pengampunan satu sama lain, dan mengupayakan rekonsiliasi dan penyembuhan dimanapun terjadi perpecahan dan perpecahan. Kami menyerahkan waktu ibadah dan persekutuan ini ke tangan-Mu, percaya kepada kehadiran-Mu dan kekuatan-Mu untuk mengubah kami dan mempersatukan kami sebagai umat-Mu. Semoga segala yang kami ucapkan dan lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari KJ nomor 4. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 7.
dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pertolongan dan pengharapan kita hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Amin. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama merespon pengakuan dosa. Mari kita berdiam diri dan mengaku atas dosa kita kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 10, jika kita mengaku tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak akan ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Jika kita mengaku tidak berbuat dosa, kita menjadikan Dia pembohong dan perkataannya tidak ada dalam kita. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami untuk mengakui kekurangan dan kesalahan kami. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami dan memohon ampun. Ampunkan kami atas saat-saat kami menjauhi dari jalan-Mu, atas kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan saat-saat murka. Semoga pengampunan dan rahmat-Mu mengelilingi kami setiap hari, saat kami berjalan dalam terang-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima pengampunan dosa. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Juru Selamat
duduk, dan sebelum pembacaan firman kita mengundang Moria untuk memberikan persembahan lagu pujian.
Terima kasih untuk ajakan bersekutu dari Moria dan nama Tuhan dimuliakan melalui pujian ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan firman Tuhan yang pertama. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagian yang pertama yang ditetapkan dalam Minggu United Evangelism Mission pada hari ini, yang diambil dari kitab Daniel pasal yang keempat. Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai dengan ke-37, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang akan kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang secara khusus nanti kita akan renungkan bersama melalui Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 49, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersukacita Tuhan, karena kembali Engkau undang kami untuk bersekutu, beribadah di tempat-Mu ini. Kami berjumpa dengan saudara-saudari seiman, kami menaikkan pujian, sekaligus membawa hati kami untuk terus terhubung dengan cinta kasih-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman yang menjadi dasar kehidupan sekaligus pemandu hidup kami. Kiranya Sang Roh Kudus hadir di dalam pendengaran atas pembacaan firman-Mu, sekaligus juga menuntun kami ketika kami akan merenungkannya bersama, sehingga kami berjumpa dengan nilai-nilai utama yang Kau ajarkan kepada kami, dan nilai-nilai itu akan menjadi pondasi, pegangan, dan tuntunan di dalam kami melanjutkan karya, melakukan panggilan-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan dan menuntun kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan memperhatikan Injil Lukas 24, terkhusus ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Bagian dari sebuah perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Demikian firman Tuhan. Dia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ya, saya kali kedua memimpin ibadah di gereja ini, dan menarik ketika tadi Moria ya kelompoknya ya Bapak Ibu ya, Moria menyanyikan lagu yang bagi saya sangat indah. Bukan berarti ketika saya mengatakan sangat indah itu saya paham teksnya. Tidak paham gitu karena berbeda bahasa. Saya dari Gereja Kristen Jawa, kemudian Bapak Ibu tentu dari Karu gitu ya. Tetapi yang bagi saya menarik adalah dalam ketidakpahaman saya tentang teks atau liriknya, tapi saya tetap berjumpa dan juga merasakan keindahan dari lagu itu. Itu berarti meskipun teksnya berbeda bahasa, saya tidak paham liriknya, tetapi tetap ada terhubung. Yang menghubungkan itu tentu nadanya, keindahan suaranya, alunannya, begitu ya. Saya rasa kalau misalnya Bapak Ibu bergereja beribadah di Gereja Kristen Jawa dan kebetulan pada saya itu yang dinyanyikan adalah nyanyian bahasa Jawa, bukan berarti kemudian wah saya tidak paham sama sekali, tapi bagi saya seperti Ibu Bapak akan mengalami juga apa yang saya alami tadi. Ada yang terhubung. Kita punya ikatan emosional, yaitu keindahan dari lantunan dan juga nadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika saya menerima liturgi ini, kemudian saya membaca bahwa ini adalah Minggu United Evangelical Mission, dan itu berada di Jerman, di Wuppertal. Dan organisasi di Jerman ada banyak organisasi misi begitu, jadi ada yang di Wuppertal, ada yang di Stuttgart, dan juga ada yang di tempat lain. Tetapi yang menarik adalah persekutuan-persekutuan atau lembaga-lembaga misi ini sebelumnya itu beranggotakan gereja-gereja dari berbagai negara. Jadi kalau gereja ini bagian dari wilayah atau geografi yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara, dan itu ada koordinatornya sendiri, tapi juga ada yang di Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan seterusnya. Nah, apa yang saya sebutkan, bagian-bagian negara tadi, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa membayangkan bahwa wah, ini bukan hanya bahasa yang berbeda. Di Asia Tenggara atau bahkan Indonesia saja itu sudah banyak perbedaan, ya minimal representasinya saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang memiliki background etnis yang berbeda. Tapi bagaimana United Evangelical Mission ini kemudian harus
memadai sebuah gereja atau berbagai gereja dari berbagai negara dengan bukan hanya bahasa tapi habit, tradisi, pola pikir yang berbeda-beda. Sempat bercakap-cakap ketika saya masih studi dengan sebuah lembaga misi yang ada di Hamburg, dan dia mengatakan tantangannya tidak mudah begitu. Karena setiap daerah, setiap negara punya konteks persoalan sendiri dan juga punya cara menyikapi dan cara berpikir sendiri. Dan mereka harus terus intens bertemu, berkomunikasi, dan menyatukan hati. Nah, saya rasa persoalan menyatukan hati ini tidak hanya dialami oleh gereja-gereja yang berasal dari berbagai negara dan kebiasaan. Bahkan di gereja yang satu etnis saja, saya mengambil contoh di gereja kami, gereja Kristen Jawa yang sama-sama etnisnya Jawa, begitu. Yang apalagi dari Solo, orang kan punya pemahaman kalau Solo itu halus, begitu ya. Bahasa Jawanya enak dan seterusnya. Tapi kalau kita masuk ternyata juga sama. Ada banyak sekali hal-hal dan juga pergumulan yang terjadi untuk bicara tentang penyatuan hati. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun bacaan kita hari ini adalah bacaan tentang peristiwa sebelum Yesus naik ke surga, itu pasca kebangkitan di mana Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Tapi yang menarik adalah di bagian bacaan kita, Yesus sudah mulai menyampaikan tentang nada-nada perpisahan sebelum beliau naik ke surga. Dan nada-nada perpisahan itu sebenarnya kalau saya berangkat dari ayat yang ke-48, di situ kalau Yesus mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya itu. Para murid yang Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu bahwa backgroundnya juga berbeda-beda, begitu. Ada yang nelayan, ada yang kalau bisa kita ambil saja Yudas Iskariot yang dulu punya background ekonomi dan seterusnya dengan background berbagai macam. Tentu saja kita bisa membayangkan konflik, cara berpikir, cara menyikapi yang berbeda-beda. Tetapi sebelum Yesus itu mati dan bangkit, sebenarnya perbedaan ini masih bisa disatukan oleh sosok yang namanya Yesus, begitu ya. Nah, jadi Yesus ini figur yang menyatukan keberagaman dari para murid. Jadi ketika ada Yesus secara fisik, maka para murid itu sudah akan fokus kepada apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Jadi jelas fokus begitu. Tapi ketika Yesus akan naik dan Yesus tidak lagi bersama dengan para murid, ini para murid kan yang dengan berbagai perbedaan cara berpikir, perbedaan perilaku, perbedaan keinginan, bahkan pemahaman yang berbeda tentang misi Yesus Kristus, tidak lagi kemudian ada yang mengikat. Kalau dulu Yesus ada itu pengikatnya Yesus, begitu. Lalu kemudian sekarang tidak ada, begitu. Nah, ini yang seringkali mulai orang banyak berpikir bahwa ketika sebuah gereja, persekutuan, sebuah organisasi memang kemudian menjadi sangat tidak baik ketika dia terikat hanya pada figur satu saja. Karena figur manusia itu kan tidak akan bertahan lama, tidak akan abadi. Dia juga akan tua, akan pensiun, akan tidak lagi seperti dulu, dan bahkan akan meninggal. Nah, ini yang seringkali beberapa disadari ketika saya bercermin dari pengalaman teman-teman Nahdlatul Ulama ketika dulu menjadikan Gus Dur sebagai figur utama. Tapi ketika Gus Dur sudah tidak ada lagi, kemudian mulai berpikir bagaimana ini kami kemudian menyatukan Nahdlatul Ulama. Dan saya rasa persis sama seperti yang dilakukan oleh para murid dan juga Yesus, kehilangan figur, lalu apa? Nah, ayat 49 sebenarnya Yesus ingin katakan kepada para murid, ini loh pengikatmu. Kamu tidak lagi bisa sekedar hanya fokus kepada saya secara fisik, tapi ini pengikatmu bahwa kamu adalah saksi yang mengalami kebersamaan dengan aku, yang tahu persis apa yang aku ajarkan, dan paham betul apa yang menjadi visi dan misi karena aku mengajarkan kepada kamu. Statusmu, meskipun kau punya background yang berbeda, kamu adalah saksi
yang mengalami itu semua. Jadi ketika mendengar itu mestinya, wah, berarti saya tidak hanya sekedar Matius, tapi saya saksi dari Yesus Kristus. Yohanes juga bukan hanya Yohanes, tapi dia adalah saksi. Itu berarti kumpulan kami adalah kumpulan para saksi yang mengalami kebersamaan dengan Yesus Kristus. Itulah rasa yang mengikat. Itulah ikatan hati yang diundang oleh Yesus, dialami para murid. Bahwa engkau adalah saksi. Nah, kalau di dalam United Evangelical Mission, maka kemudian siapa yang mengikat? Nah, kalau kemudian berangkat dari 49 ayat 49 ini, maka saksi-saksinya siapa? Yesus Kristus. Itu berarti saya, kalian, gereja-gereja dari berbagai negara dan seterusnya, itu semua adalah saksi dari Yesus Kristus. Dan kemudian EUM atau UEM itu United Evangelical Mission memberikan tema persekutuan di dalam Kristus. Dan persekutuan ini kalau merujuk pada ayat yang 49, persekutuan apa? Persekutuan para saksi Yesus Kristus. Saksi-saksi yang mengalami cinta kasih Yesus Kristus. Saksi-saksi yang tahu persis dan terus belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu ikatannya, itu rasa yang menyatukan. Nah, kalau begitu semua adalah saksi, itu berarti kemudian pada ayat yang ke-47. Meskipun saya berangkat dari ayat yang terbalik ya, 49, lalu kemudian saya kembali ke ayat 47, bagi saya saksi-saksi itu kemudian sebagai sebuah ikatan persekutuan di dalam Yesus Kristus. Lalu apakah itu menjadi sebuah status istimewa seperti halnya umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan? Ternyata tidak. Saksi Kristus, persekutuan para saksi Kristus itu ternyata diundang oleh Yesus. Saksi apa ini? Begitu. Apakah saya saksi yang menyaksikan Yesus Juru Selamat, menyaksikan tentang karya Yesus, tapi Yesus justru mengundang para murid dan juga kita semua yang mengaku persekutuan di dalam Kristus itu adalah dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Menarik, karena justru berita yang disampaikan oleh Yesus pada ayat yang ke-47 itu diundangkan kepada para murid bukan tentang Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang sudah menebus, tapi diawali tentang pertobatan dosa dan juga pengampunan dosa. Dan ini bagi saya menjadi sesuatu yang dalam, bahwa misi, bahwa kita ada persekutuan Kristus yang kemudian diundang untuk menampilkan persekutuan itu kepada orang banyak, bukan sekedar tentang bicara penyelamatan, bukan bicara tentang Yesus sang penyelamat, tapi pertama-tama tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu berarti Yesus mengingatkan kepada para murid, inti dari persekutuan para saksi itu adalah orang-orang yang sudah bertobat dan mengakui sudah diampuni dan mengalami dampak dari pertobatan dan pengampunan itu. Dampaknya ini yang kemudian disaksikan. Tapi para saksi itu pertama-tama harus sudah betul-betul mengalami pertobatan dan juga menerima dan mengalami apa itu pengampunan dosa. Nah, persoalannya hal ini yang seringkali kita abaikan. Bahwa kita persekutuan di dalam Kristus, tapi persekutuan dalam Kristus itu adalah orang-orang yang bertobat dan bersyukur karena mengalami pengampunan. Dan kalau saya memaknai kata pertobatan bukan hanya sekedar bertobat dosa secara rohani,
tetapi adalah perubahan mindset, pola pikir, dan kemudian diikuti dengan perubahan cara hidup dari yang lama dan ke yang baru. Maka sebenarnya kalau kita bicara tentang pertobatan, kita terus-menerus belajar tentang bagaimana kita berubah pola pikir kita, berubah cara pola hidup kita, semakin hari menjadi semakin baik. Dan itu selalu di dalam undangan ibadah kita selalu diajak untuk menyadari keterbatasan kita. Dan kita juga diundang untuk memperbaharui cara pikir dan cara hidup dan berelasi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pengalaman kami, kebetulan saya di Duta Wacana, itu bidangnya adalah studi agama-agama, dan beberapa kali kayak mengadakan acara-acara perjumpaan tentang dialog dan juga relasi antar agama. Suatu saat kami mencoba untuk melakukan survei. Ketika kita sadar berbeda, lalu kemudian kita diundang untuk ada di dalam sebuah perjumpaan, persekutuan kalau saya boleh mengatakan begitu, yang di dalamnya kalau kita sebagai gereja adalah para saksi Kristus, dan kalau antar agama para anggota-anggota agama, lalu sebenarnya apa yang dibutuhkan, sikap apa yang dibutuhkan. Nah, ketika survei sudah kami kumpulkan, peringkat pertama itu justru adalah sikap yang dibutuhkan adalah mendengar, kesediaan untuk mendengar dan dikoreksi dalam perjumpaan dengan yang lain. Nah, bagi saya kalau itu makna itu dibawakan pada undangan Yesus tentang pertobatan, maka sebenarnya Yesus mengundang pada para murid, kamu seakan saya tinggal. Jangan bertengkar sendiri, jangan mencari siapa yang paling tinggi, siapa yang paling benar. Tapi terus hidupi makna pertobatan. Dengan kamu terus mengubah mindset dan juga pola hidupmu dalam kebersamaan. Dan ternyata kalau saya belajar dari pengalaman perjumpaan-perjumpaan dan lewat survei yang kami lakukan, pertobatan di dalam relasi untuk kemudian mengikat persatu persekutuan itu pertama-tama dibutuhkan kerelaan untuk mau mendengar dan juga bersedia dikoreksi. Itu penting. Kalau sebuah persekutuan itu maunya menang sendiri, tidak mau mendengar, maka saya rasa bukan lagi persekutuan saksi Kristus, tapi persekutuan para penyaksi diri sendiri. Karena hanya saya yang mau didengarkan, pokoknya harus suara saya yang didengarkan, yang diterima, dipahami. Ternyata barrier, penghalang pertama-tama yang harus kita coba terus-menerus olah dan juga sadari adalah kemauan untuk menjadi pusat perhatian. Kemauan untuk hanya selalu didengar dan dipahami. Ternyata dibutuhkan kerelaan untuk menyediakan telinga kita mendengar siapapun mereka yang ada di dalam persekutuan. Bahkan dikoreksi oleh siapapun mereka yang di dalam persekutuan. Kebetulan saya dari GKJ dan beberapa kali kepada mahasiswa-mahasiswa calon pendeta GKJ, saya selalu mengatakan kamu pendeta nantinya dan mungkin secara ilmu lebih tinggi daripada jemaat dan yang lainnya. Nah, penyakitnya pendeta-pendeta muda di gereja kami adalah ketika sudah ditabiskan itu merasa sudah tahu semuanya, begitu ya. Jadi kemudian minta ini, menuntut itu, harus begini dan seterusnya, sehingga beberapa kali di gereja kami, di sinode kami, konflik itu antara jemaat dengan pendeta muda, gitu ya. Karena pendeta mudanya tidak sabar, ingin segera menunjukkan kependetaannya dan seterusnya. Lalu saya katakan, saya terus menerus mengingatkan, besok kalau jadi pendeta, supaya kemudian kamu menjaga persekutuanmu, kamu harus mengajarkan kepada jemaat tentang kemampuan untuk mendengar dan belajar dan bersedia dikoreksi bahkan oleh koster sekalipun. Karena apa? Kalau saya pengalaman pribadi, karena koster itu, majelis jemaat itu kan lebih tahu tentang gereja ini. Sehingga belajarlah dari mereka, mau dikoreksi oleh mereka. Nah, saya rasa persekutuan yang mau mendengar dan bersedia dikoreksi oleh yang lain itu menjadi selangkah pertama untuk
menghancurkan dalam tanda kutip penghalang persekutuan. Kalau itu masih hidup dan dikembangkan, saya rasa ya sudah, yang terjadi adalah pengkotak-kotaan. Kok saya ternyata lebih cocok dengan yang ini, karena saya lebih didengar, lebih diperhatikan, dengan yang lain saya tidak begitu didengar. Nah, kalau kemudian terjadi itu persoalan, bukan lagi persekutuan dalam Kristus yang mengundang untuk pertobatan, tapi persekutuan yang mengagungkan diri sendiri. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah peringkat kedua itu ketulusan dan juga kejujuran. Dan itu berarti kalau kemudian saya belajar dari survei itu, oh ternyata membangun persekutuan itu pertama-tama bukan sebuah tuntutan bahwa orang lain yang harus begini, tapi justru kita yang terlebih dahulu memulai untuk begini. Dan itu pertobatan, begitu. Karena mendengar, mau dikoreksi, ketulusan, kejujuran motivasi itu adalah sebuah upaya untuk, oh ternyata saya tidak jujur, saya kemudian tidak tulus, dan itu bagian dari pertobatan. Nah, itu pertama. Jadi belajar dari banyak pengalaman, barrier itu adalah paling utama diri sendiri. Dan Yesus tahu persis, sehingga Yesus menempatkan kata pertobatan itu yang utama. Karena setelah aku tinggal kamu jangan berkelahi sendiri, tapi hiduplah dalam pertobatanmu sebagai pengikat persekutuan itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian Yesus mengatakan tentang pengampunan. Nah, ketika pengampunan bicara tentang kesukacitaan, tentang sukacita bahwa saya sudah diampuni. Dosa saya yang menjadi noda kelemahan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Itu berarti persekutuan para saksi-saksi Kristus itu adalah persekutuan yang bukan hanya menghidupi pertobatan terus-menerus dengan mau mendengar, mau diintrospeksi diri, tahu persis ketulusan dan juga kejujurannya, tapi juga sebuah persekutuan saksi-saksi Kristus yang bersukacita karena kami semua sudah mengalami apa itu pengampunan. Pengampunan itu kalau dalam bahasa Injil Lukas adalah pengampunan yang di dalamnya ada sebuah suasana di mana setiap orang itu saling memperhatikan dan saling peduli. Karena kalau misalnya nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melanjutkan Injil Lukas ke kisah para rasul yang di dalam tradisi studi Alkitab, tafsir Alkitab itu penulisnya adalah sama, maka jemaat akan menemukan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Dan itu penuh dengan syukur, dengan kepedulian, dengan cinta kasih, dan juga mau memperhatikan. Jadi pengampunan itu bukan hanya sekedar personal, yang di dalamnya saya sukacita secara personal, tapi pengampunan yang di dalamnya sebagai persekutuan semuanya mengalami sukacita yang sama. Dan kalau dampaknya adalah kepedulian dan perhatian, maka pengampunan itu kemudian membawa kepada kepekaan terhadap situasi satu dengan yang lain. Nah, saya punya pengalaman ketika saya masih persekutuan pemuda. Jadi kalau persekutuan pemuda itu kan kadang ada yang aktif, ada yang tidak aktif, atau besok datang, besok tidak datang, besoknya baru datang setahun lagi, dan seterusnya, kan itu biasa begitu ya persekutuan pemuda. Nah, pada suatu saat ada seorang teman kami yang sudah cukup lama tidak pernah hadir persekutuan, ya bisa dikatakan hampir 1 tahun. Nah, pada saat dia datang, ada beberapa teman kami, kalau biasanya kan kalau dalam persekutuan, wah puji Tuhan datang dan seterusnya, idealnya kan begitu ya, disambut dengan sukacita, senyum dan seterusnya. Tapi kalau ini jeda, tapi malah kalau orang Jawa katakan ditumbenke. Tahu ya Bapak, ini ditumbenke. Kok terjemahannya apa ya tumbenke bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya ya? Kok datang begitu ya? Atau kok janur gunung begitu misalnya. Ditumbenke, besoknya tidak datang lagi gitu. Karena dia merasa bahwa
saya tidak diterima begitu. Saya memang sudah lama tidak aktif, tapi ketika saya punya kerinduan untuk aktif, dibegitukan. Dan itu kemudian justru tidak mengobarkan, wah saya ditumbenke berarti ini mungkin bisa lupa kan tadi katanya suruh saling mau menerima introspeksi, iya begitu. Itu kan jujur Pak, ditumbenke, iya betul. Tapi kan masalah kepekaan begitu. Masalah bagi saya dan juga mungkin lingkaran saya ditumbenke itu guyon begitu. Tapi kan ada orang lain yang tidak seperti itu. Nah, kepekaan bahwa pribadi-pribadi itu berbeda-beda. Kalau dipukul rata itu menjadi persoalan begitu. Nah, persekutuan yang membawa sukacita pengampunan adalah persekutuan yang juga mau untuk peka. Dan ternyata kepekaan itu adalah bagian dari membangun jembatan di dalam persekutuan itu. Kalau tidak ada kepekaan, maka tidak ada jembatan. Karena kepekaan itu mengandaikan saya mencoba memahami, saya mencoba berada di dalam perasaan dia, saya mencoba berada di dalam pola pikir dia. Itu jembatannya begitu. Nah, persekutuan kan juga seharusnya dibangun dalam jembatan kepekaan seperti ini. Bukan ditumbenke atau kemudian wah ini keset dan seterusnya. Nah, istri saya kebetulan anak saya sudah selesai SMA dan kemudian punya komitmen untuk aktif di gereja karena saya dari GKJ Margyudan Solo, kami kemudian titipan rohani, istri dan anak saya titipan rohani dan mulai komitmen untuk aktif di dalam persekutuan wanita. Nah, 1, 2, 3 kali datang begitu. Tapi kemudian pada hari itu selalu kemudian kebetulan ada acara-acara sehingga katakanlah hampir sebulan tidak bisa datang. Itu di WA sama pengurusnya dan WA-nya bukan kok tidak pernah datang, kok malas ya sekarang Bu Ati dan seterusnya, tidak. Tapi yang menarik adalah statement, Bu, apa kami punya salah sehingga ibu tidak pernah datang lagi. Wah, saya membaca WA itu, wah ini menarik ini begitu. Jadi ada apa toh Bu begitu. Bilang Bu kalau misalnya ternyata ada beberapa dari kami yang membuat ibu sakit hati, bilang gitu. Menarik begitu. Jadi undangannya justru cross check. Jangan-jangan kita yang salah ya sehingga Bu Ati tidak datang lagi, ada apa? Terus istri saya mengatakan, oh enggak, kebetulan kan ada acara, terus kami akan datang dan seterusnya. Tapi sapaan yang justru berangkat dari sebuah empati itu justru membangun persekutuan. Tidak kemudian a priori tidak datang, malas ya Bu begitu. Atau kemudian sudah tidak mau lagi bergabung dengan kami ya Bu. Itu kan istri saya mungkin akan kemudian waduh merasa berdosa, kemudian malu dan tidak mau datang lagi karena pekewuh gitu kan. Tapi ketika ada apa Bu, kami punya salah ya Bu, kok tidak pernah datang lagi. Bagian dari empati, membangun jembatan komunikasi. Nah, saya rasa persekutuan di dalam Kristus itu sederhana saja memulainya. Barrier untuk selalu menjadi pusat perhatian, ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin yang paling utama, itu ternyata harus dikikis dengan sebuah kemauan dan kerelaan hati untuk mau mendengar dan mau introspeksi diri, dikoreksi oleh siapapun juga bagian dari persekutuan itu. Karena tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih bodoh, tidak ada yang lebih pintar. Karena semuanya adalah persekutuan para saksi-saksi yang mengalami cinta kasih Yesus Kristus. Tapi kemudian bagaimana menjembatani dan membangun persekutuan itu? Sederhana, bangunlah empati. Bisalah ikut merasakan, memahami. Nah, selalu saya mengatakan contoh yang lain ketika saya masih melayani di rapat majelis, seringkali kan persoalannya ketika rapat majelis itu selalu ada perbedaan pendapat begitu ya. Lalu ada yang cara untuk menyampaikan pendapatnya itu mungkin tidak atau berbeda dengan yang lain dengan agak kata-kata keras dan seterusnya. Lalu pernah satu majelis selesai rapat menghampiri saya dan mengatakan, Pak, si A itu kok begitu ya, seolah-olah pendapatnya yang paling benar. Nah kan saya tidak bisa sebagai pendeta mengatakan, oh iya setuju betul, itu kan sama saja saya memecah belah jemaat untuk kemudian mengatakan orang itu salah, tidak begitu kan, tidak bisa begitu toh. Lalu saya mengatakan, enggak Pak, dia itu cinta gereja juga, tapi caranya berbeda. Kalau Bapak lemah lembut, dia dengan cara seperti itu. Jadi tangkap saja apa yang dia maksudkan. Jangan
Jangan dengarkan bagaimana cara dia berkata-kata, tapi tangkap apa maksudnya. Dia tuh mencintai gereja juga, Pak, begitu. Dan saya mencoba mengatakan seperti itu dalam pengertian untuk mengatakan, oh, memahami, oh, berempati dan seterusnya. Jembatan. Nah, Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, saya rasa United Evangelical Mission itu punya kekayaan pengalaman untuk menghancurkan penghalang-penghalangan persekutuan dan juga membangun jembatan-jembatan persekutuan. Dan oleh karena itu UEM selalu kemudian mengingatkan gereja dan dalam minggu ini bahwa persekutuan kita memiliki daya ikat yang sama. Anda dan saya adalah persekutuan para saksi cinta kasih Yesus Kristus. Tetapi sebagai para saksi, kita diundang tidak menunggu ikatan persekutuan itu turun dari langit, tapi kita yang harus mewujudkannya dengan menyadari ada barier di antara kita, dan saya sudah mengatakan tadi salah satu bariernya, dan kita berupaya membangun jembatan persekutuan supaya persekutuan kita terus menjadikan Yesus Kristus sebagai yang utama. Dengan mau mendengar dan dikoreksi, dengan mau berempati, sebenarnya kita menampilkan Yesus Kristus yang juga terus-menerus mau mendengar kita, tapi juga sekaligus mau berempati dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam satu doa. Di dalam satu teduh kami ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya persekutuan kami sebagai gereja sungguh-sungguh disatukan dengan kesadaran bahwa kami semua adalah saksi-saksi cinta kasih-Mu. Dan biarlah kemampuan untuk mendengar, kerelaan untuk dikoreksi, sekaligus kemampuan untuk berempati, berbela rasa. Itu menjadi cara kami untuk menghancurkan penghalang persekutuan kami, tapi juga membangun jembatan-jembatan yang memperkuat dan terus mempersatukan persekutuan kami, sehingga hanya nama-Mu lah yang dipuji, dipermuliakan, dan dipersaksikan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan atas kesetiaan pemeliharaannya dengan memberikan persembahan. Persembahan di dalam minggu ini ada 3 kantong. 2 kantong adalah persembahan rutin mingguan dan ada 1 kantong untuk kesejahteraan pendeta. Persembahan yang akan kita kumpulkan didasarkan kepada firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang kedua, yang demikian. Dan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Dan tambahan lagi setelah persembahan ucapan syukur yang pertama, nanti ada doa syafaat, dan setelah doa syafaat ada kesempatan persembahan untuk solidaritas kita mendukung kegiatan-kegiatan The United Evangelical Mission. Jadi ada 4 kali persembahan. Untuk persembahan yang pertama ini, 2 kantong mingguan dan 1 kantong untuk kesejahteraan pendeta akan diiringi dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait pertama sampai dengan selesainya persembahan. Satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kristus yang lebih permai, itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
jemaat, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan kita lakukan secara bersautan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, yang memanggil kami untuk bersatu dalam Kristus. Kami berdoa bagi para pemimpin di gerejamu, agar mereka diberdayakan oleh semangat untuk menumbuhkan pemahaman dan kerjasama di antara umat beriman dari berbagai latar belakang. Dengarkanlah doa kami dan berikan mereka kebijaksanaan dan keberanian. Kami berdoa bagi seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, agar umatmu dapat menerima keberagaman sebagai anugerah darimu dan bekerja sama untuk rekonsiliasi dan harmoni. Dengarkan doa kami dan satukan kami dalam cintamu. Kami berdoa bagi komunitas-komunitas yang terkoyak oleh konflik dan kesalahpahaman, agar kedamaianmu dapat hadir di tengah-tengah mereka. Dengarkan doa kami dan berikan kesembuhan dan rekonsiliasi. Kami berdoa bagi mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka, agar mereka dapat menemukan kekuatan dan dukungan dari saudara-saudari mereka di dalam Kristus. Dengarkan doa kami dan berikan mereka keberanian dan harapan. Kami berdoa bagi diri kami sendiri, agar kami dapat menjadi instrumen perdamaian dan agen persatuan dalam keluarga, gereja, dan komunitas kami. Doa kami dan bantu kami untuk mewujudkan kasih Kristus. Tuhan, kami mengangkat doa atas kesenjangan ekonomi di Sri Lanka kepadamu. Semoga kebijaksanaan-Mu membimbing para pemimpin untuk menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua warga negara, memberikan peluang bagi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh kemiskinan. Biarkan keadilan dan kasih sayang-Mu menang dalam mengubah landscape ekonomi bangsa ini. Dengarkan doa kami dan semoga kebijaksanaan dan kasih sayang menginspirasi perubahan positif bagi semua orang yang terkena dampak kesenjangan ekonomi di Sri Lanka. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dunia dan rekonsiliasi antar komunitas yang terpecah. Curahkanlah semangat kasih dan hikmat-Mu kepada semua orang, agar kami dapat mengupayakan persatuan dan perdamaian, bukannya perpecahan dan konflik. Beri kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjembatani perbedaan kami dan bekerja menuju rasa saling menghormati dan harmoni. Semoga sentuhan penyembuhan-Mu memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa semangat rekonsiliasi di seluruh dunia. Dengarkan doa kami dan bantu kami untuk mencintai dan memahami semua orang. Tuhan, kami angkatkan doa kepadamu atas persekutuan UEM. Semoga kehadiran dan bimbingan-Mu menyertai persekutuan ini saat kami berupaya bertumbuh dalam iman dan komunitas. Memberkati kami dengan persatuan, saling mendukung, dan pemahaman yang lebih dalam tentang firman-Mu. Beri kami kesempatan untuk melayani dan berbagi kasih-Mu dengan orang lain. Perkuat ikatan persekutuan kami dan berdayakan kami untuk menjadi terang di lingkungannya. Semoga persekutuan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menghasilkan buah dalam kerajaan-Mu. Dengarkan doa kami dan bantu kami untuk bersatu dengan semua orang dengan kasih Kristus. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan berat hati, berdoa untuk konflik dan perpecahan di Papua, Kongo, dan negara-negara perang lainnya. Kami meminta intervensi dan perdamaian-Mu di wilayah ini. Sembuhkanlah luka ketidakadilan dan kekerasan, serta membawa rekonsiliasi dan pengertian di antara semua orang. Curahkanlah kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin dan komunitas. Bimbing mereka menuju solusi dan persatuan yang langgeng. Semoga cinta-Mu mengatasi kebencian dan perpecahan, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang terkena dampak. Kami percaya pada kekuatan-Mu
untuk mewujudkan transformasi dan perdamaian. Semoga kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terwujud saat kami berjuang untuk kesatuan dan dalam Kristus, membangun jembatan dan mendobrak penghalang demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami. Kami juga berdoa untuk persekutuan-Mu di gereja ini. Biarlah cinta kasih, rekonsiliasi, saling memahami, dan juga saksi-saksi cinta kasih-Mu mewujud dan hidup dalam persekutuan gereja ini. Kami berdoa untuk segala karya-karya pelayanan, program-program yang diadakan. Biarlah Engkau sempurnakan dan Engkau cukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa untuk pendeta, para majelis, dan juga jemaat yang terlibat di dalam karya pelayanan di gereja ini. Kami percaya bahwa Engkau memperlengkapi mereka dengan kesukacitaan, kesehatan, dan juga ketulusan di dalam berpelayanan. Sehingga apa yang mereka lakukan mencerminkan cinta kasih-Mu, dialami oleh jemaat, dan jemaat melanjutkannya di dalam kehidupan berkeluarga dan juga bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 400 bait pertama dan kedua. Yang terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam ajakan persembahan tadi, bahwa di dalam ibadah ini kita juga diundang untuk ambil bagian dalam solidaritas sebagai bagian dari tubuh The United Evangelical Mission dengan memberikan dukungan persembahan. Persembahan akan dilakukan dengan Bapak Ibu dipersilahkan untuk maju dan juga memberikan persembahan di dalam kotak yang sudah disediakan. Dan persembahan akan kita iringi dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 413 bait pertama sampai dengan selesainya persembahan. Tuhan pimpin anakmu
Tuhan yang Maha Kuasa, saat kami akan mengakhiri ibadah kami bersama, kami berterima kasih atas kesempatan berkumpul atas nama-Mu dan fokus pada tema persekutuan dalam Kristus, membangun jembatan dan mendobrak penghalang. Semoga semangat persekutuan yang kami alami saat ini terus berdiam dalam diri kami, membimbing pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Bantu kami menjadi duta rekonsiliasi dan instrumen perdamaian-Mu di dunia yang sering terpecah belah karena perbedaan. Beri kami keberanian untuk menjangkau orang lain, membangun jembatan pemahaman dan empati, serta meruntuhkan penghalang yang memisahkan kami satu sama lain. Biarkan cinta-Mu bersinar melalui kami, mendekatkan orang lain kepadamu dan satu sama lain. Ketika kami berangkat dari tempat ini, semoga kehadiran-Mu menyertai kami, memberdayakan kami untuk menghayati kesatuan yang kami proklamarkan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambat kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Undurlah dari tempat ibadah ini, dan berkat Tuhan menyertai kita. Berkat persekutuan dalam Kristus menyertai kamu saat engkau membangun jembatan dan mendobrak hambatan dalam namanya, serta menjadi saksi kabar baik. Semoga kasih-Nya membimbing perbuatanmu dan damai-Nya memenuhi hatimu saat kamu berupaya menyatukan orang-orang dalam keharmonisan dan pengertian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita sudah bisa berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Mari kita melakukan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari kita saling memberi salam. Kami harap kita jangan pulang dulu, karena hari ini perkenalan yang kedua buat calon pertua diaken tahun 2024 sampai 2029. Mari kita panitia, Abang Bapak Eko, Turang Bapak Ita, kami undang ke depan. Abang Bapak Eko, Turang Bapak Ita, mungkin masih ada panitia pemilihan pertua diaken. Mari kita maju ke depan. Ya, jadi Manbanta Krina Jemaat Sentabi, wareda perkenalan calon pertua diaken untuk pemilihan tahun 2024 2020 siwa. Makana Sentabi Manbandu Krina, PJJ Korinti, PJP Filipi, bagai peras PJJ Galatia, enda ilebuh kami kari gelarandu bagai peras pasangan durah kami golebe. Jadi Sentabi gelari kami gelarandu. Bas PJJ Korintinari ini lo kami kam calon pertua. Emkap si pemena Ahpando Sembiring Milala. Si peduakan Esra Diardo Purba, yang si petelukan Idawatri Bru Purba, bagai si pempatkan Immanuel Sembiring Milala. Jadi mari kam calon pertua iba sektor Korintinari rekam Krina Kolbe. Dilanjutkan kami ibas PJJ Filipinari, calon pertua si pemena Andreasta Meliala, si peduakan Tiani Bru Purba, terusna si petelukan Mesetya Indra Bru Sinuraya, bagepe si pempatkan Roy Marenda Sibro. Makana ilanjutkan kami calon pertua iba sektor Galatianari. Si pemena Adelina Bru Milala, si peduakan Andida Bru Milala, bagepe si petelukan Ogrif Age Tisa Ginting, si pempatkan Joni Jaya Suminta Surbakti, Sony, Sony Jaya Suminta Surbakti, ya.
Mbak Andida. Oh, jadi Sentabi talon pertua bas Galatia nari sadalareh emkapkan Andida Brumilala enda izin ia sahana ya tugas Surabaya. Jadi ibenakan kami man Bandu, perkenalkan du Bandu man kami Kerina. Shalom, menjuah man Banta Kerina. Pertandangan gelarku Dian Avando Meliala, Enda Ndahara, Marcelina Brutarigan. Kami arah sektor PJJ Korintinari. Aku calon pertua arah PJJ Korintinari, berkomitmen untuk tetap ikut aturan dan membantu perkembangan gereja GBKP. Bujur. Cek. Shalom. Nari shalom. Ya, bujur ibas kesempatan Anda, perkenalkan kami ibas keluarga Bapak Jiel, gelarku Esra Diardo Purba Tarigan. Mama Jiel gelar Delaris Kania Burumunte. Aksi pertama Ajriala Bercio Purba, si peduakan Grajiela Widya Buru Purba. Jadi bujur ibas kesempatan Anda bagi bujur man Banta Kerina iberikan kesempatan man kami sebagai calon pertua ibas PJJ Korintinari. Jadi saja mungkin perkenalan ibas kami nari. Apalagi yang mau disampaikan, Pak? Komitmen. Komitmen ya. Jadi bicara terpilih kari jadi serayaan, jadi pertua, kami berkomitmen bagi peras keluarga Kerina untuk semangat melayani di tengah-tengah gereja GPKP Runggun Yogyakarta. Luar biasa itu pemerintah di Bata, pasu-pasu Tuhan. Jadi ibas kegeluh nenda banci gunakan untuk kemuliaan gelar Tuhan saja. Amin. Ya, bujur. Bujur, gelarku Idawati Brupurba, penggelaranku Nande David Ginting, bapak anak-anak almarhum Surya Dharma Ginting. Anak telu kala, 2 dilaki sada diberu. Komitmen waktu yang masih diberikan Tuhan mau saya pakai untuk melayani dan tetap semangat. Terima kasih. Saya pertua dari sektor Korinti. Bujur. Bujur, aku jendak pertanyaan bangku, aku Bapak Kevin, gelarku Immanuel Sembiring. Ndahara rumah Buru Tarigan, gelarna Apulina Buru Tarigan. Anak-anak ngo ipupus 4 kala, 2 laki 2 diperu. Aku salon pertua diakan arah PJJ Korintinari. Komitmen ya argia-argia abas kedalatkan dahin Tuhan. Bujur. Shalom jua-jua. Ya. Kami biasa dipanggil Bapak Gebi, nama Andreasta Meliala. Di tengah-tengah Jabu, Dian Pratiwi Bru Pinem. Anak ada 3, Geraldina Meliala, Gianina Meliala, dan Gadia Maximilian Meliala. Kami diajukan sebagai calon pertua dari PJJ Filipi. Dan kami bersemangat terus untuk menjadikan gereja kita, GBKP Yogyakarta, sebagai pusat untuk pertumbuhan spiritual dan budaya Karo. Bujur. Bujur. Sentabi, sebelum dilanjutkan, kami mohon kepada yang membawa mobil Brio, pendeta tandai mulih tena, jadi terganggu. Jadi apa yang kami sipi bawa mobil Brio, ya bujur.
Shalom, jua-jua aman bantakrina. Petandakan kami, man kami, gelarku Tiani Purba, perbulangan pasti tarigan, ia sangana dinas Isa Marinda, jadi labaci ikut hadir. Jana, anak i tengah jabulit telu, aku penggelaranku Nande Aditya. Komitmen siap untuk melayani untuk pertumbuhan GBKP Yogyakarta. Pujur Rasmi Jua-Jua. Halo Mejua-Jua, nama saya Mesatia Indria Sinuraya. Biar nggak bersalahan terus ya. Mesatia Indria Sinuraya. Bapak di tengah jabub, Rudi Siombing, penggelaran kami Nande Risha. Kami punya 2 anak, dua-duanya perempuan, Risha Ninta Kesia Sihombing dan Angel Ninka Monika Sihombing. Kami diajukan sebagai pertua dari sektor Filipi. Komitmen kami bersedia melayani. Bujur. Shalom Jua-Jua, nama saya Roy Marinda Tarigan, Suraya, istri Bella Aprilia Sembiring Meliala, Beberapa Surbakti. Kami diajukan dari sektor Filipi untuk menjadi pertua pada periode ini. Komitmen kami adalah dan memberikan yang terbaik agar GBKP bisa menjadi rumah, bukan cuma orang Karo tapi untuk siapa saja yang datang di sini. Terima kasih. Shalom Jua-Jua. Sekali lagi saya memperkenalkan diri, saya Adelina Meliala, Nande Ketsia Sinuraya. Jadi sebelah saya Bapak Ketsia Sinuraya, kami ada 3 anak, Ketsia, Krisio, dan Kevin, dan 1 mantu namanya Denny. Kalau untuk semangat ke depan dalam pelayanan sesuai dengan pesan Bapak Pendeta Wahyu hari ini, saya siap mendengarkan demi kemajuan spiritualitas di GBKP Yogyakarta. Bujur. Shalom buat kita semua. Kenalkan, namaku Ogrif Agetisa Ginting dan Nande Tengah Jabu Aprianti Berudepari. Puji Tuhan kami sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Karen Yesa Beruginting. Kami calon pertua dari PJJ Galatia dan saya bersedia menjadi, jika dipilih jadi pertua nanti, dan siap untuk tidak dipilih. Jika terpilih, kami berkomitmen untuk memajukan GBKP kita menjadi wadah untuk bersatunya etnis Karo, karena tidak hanya masalah spiritual mungkin keagamaan, tapi kita mau menyatukan etnis Karo juga nanti dengan budaya-budayanya dan mengembangkan program-program yang ada menjadi lebih baik. Bujur. Jua-jua bagi kita semuanya. Salam sejahtera. Nama saya Sony Surbakti. Penggelaran saya Bapak Kaila. Di sebelah saya Maria dengan Jabu, namanya LC Primsa Berutarigan, gelarnya Nande Kaila. Saya calon pertua dari PJJ Galatia. Anak di tengah Jabu ada 2, laki-laki dan perempuan. Saya ingin melayani. Bujur. Ya, mankam calon pertua nanti kam kundur mulihi. Ya, si teruskan. Si teruskan acara MKAP mengenai calon diaken. Calon diaken sektor Korinti, sektor Filipi, dan sektor Galatia. Manbandu calon-calon diaken are kudilokam maka rekam kulbe
Tedeskam ras pendamping tu. Calon diakan PJJ Korinti MK Sylvia Yanti Beru Pencawan. Si peduakan Karti Rahayu Beru Tarigan. Ras pendamping DPKM Lanci. Si petelukan Cinta Muli Beru Ginting. Calon diaken PJJ Pilipi Rimelia Beru Brahmana. Mankam calon diaken Rimelia Beru Brahmana Kulebekam. Rimelia Beru Milala Kutepankam. Raj pendamping. PGP Eviana Beru Tarigan. Kam Eviana Beru Tarigan Kulebekam. Ras pendamping. Eviana Beru Tarigan Kulebekam. Ras pendamping. Petelukan Sopan Beru Ginting. Kulebekam. Tempatkan MKAP Enge Surabina Beru Ketaren. Endai Ibas Permatanari. Terus calon diakan PJJ Galatia. Deta Lebe Singarimbun. Mankam Deta Lebe Singarimbun Kulebekam. Peduakan Sutini Sri Lestari Bersebayang. Petelukan Mary Beru Brahmana Kulebekam ras pasangan. Maka bagi Sindube calon perdua maka kam mereka katandu bagi komitmen tu. Man GBKP Runggunjo Jakarta. Kam iutus ibas PJJ Dunari kai surah-surah komitmen tu katakan man kita kerina. Shalom, jua-jua man banta kerina. Pertandakan gelarku Yanti Beru Pencawan. Adi penggelaran itu nande Eodia Ginting, Bapak I tengah-tengah Jabu, gelarna Yusuf Ginting, diberkati Tuhan 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kami ini calon diaken dari PJJ Sektor Korinti. Untuk komitmen ke depan itu lebih sungguh-sungguh, kami sekeluarga lebih sungguh-sungguh lagi melayani dan bukan untuk dilayani. Bujur, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perkenalkan, namaku Karti Rahayu Bertarigan atau biasa dipanggil Nande Eki. Mamre di rumah, Tenak Ukur Sembiring atau biasa dipanggil Bapak Eki. Anak tengah Jabu ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Aku calon diaken Ibas Kontinari. Ada komitmen, siap dipilih, siap melayani, siap mendengarkan. Bujur. Shalom, menjuah-juah, membanta kerina, petandakan kami, gelarku Cinta Muli Beru Ginting, bebere tarigan, penggelaran, nandai tama barus. Bapak I tengah Jabu, gelarna Agustinus Barus, bebere ginting,
penggelaran Bapak Tamabarus kami Imre di Bata Tuah ku Tengah Jabu 2 sada di laki sada di beru izenda kami ibas calon diaken ibas PJJ sektor Korinti. Komitmen kami ijada mungkin selama enda tergejapman kami uga ada penampat Tuhan pasu-pasu Tuhan di tengah kegeluhan kami kidekah Bapak di tengah Jabu melayani mungkin ibas buat mau gitu. Jadi itulah tergerak hati kami. Amin pela bolit pematah ibas kami tetap kami dukung du ibas doa ajar-ajar rindu kami gelahna kai sini lakukan kami singena ate di bata mungkin aja bas kami bujur. Shalom. Perkenalkan saya Rimelia Bru Brahmana Beberi Ginting Suka penggelaran Nande Emo Sitepu. Bapak Tengah Jabu Nggodilo di Bata dan kami dikaruniakan 3 orang anak. 1 Emo, lalu yang kedua Catherine dan yang ketiga adalah Aginta. Komitmen adalah melayani selagi masih ada waktu. Bujur. Bujur, aku gelarku Evi Ana Brutarigan, Johannes Surbakti, perbulangan almarhum Pertua Erwin Sermon. Nah, kami ikarunia 2 anak, Yohanes dan Daniel. Soal komitmen pengharapan kami, maka arah pelayanan enda Tuhan kami gelahna banci kami setia ndahikan pelayanan diaken calon diaken arah sektor Filipinari ras kami bujur. Shalom menjua-jua man Bata Grina. Perkenalkan kami aku gelarku Sopan Bru Ginting, penggelaranku Nande Jinia Bru Barus. Mambre tengah-tengah Jabu, gelarna Pugu Barus, anak di tengah-tengah Jabu, Lid 2. Kami calon diaken bas sektor PJJ Filipinari. Komitmen kami simpel saja, kami sekeluarga siap melayani di gereja kita ini. Bujur. Perkenalkan, nama saya Engus Surabina Bru Ketaren, Bebere Tarigan. Aku masih permata, saat ini bekerja di Jogja. Keluarga untuk orang tua, keluarga Pertua Emeritus S. Ketaren. Komitmen saya untuk melayani sebagai calon diaken, memberikan waktu yang Tuhan berikan dan Tuhan kasih hari ini, bahkan sampai kapanpun Tuhan berikan untuk tetap melayani Tuhan. Bujur. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Dieta Lebe Singarimbun, biasa disebut sebagai Bapak Abita Singarimbun. Di sebelah saya ada Nora Febi Gracelia Brutarigan. Kami adalah calon diaken dari PJJ Sektor Galatia dengan komitmen untuk selalu dan tetap selalu melayani Tuhan. Bujur. Shalom dan mejuah-juah Banta Krina. Saya Sutini Sri Lestari Bru Sebayang, Bapak di tengah keluarga Jose Rizal yang sudah alumni nih, dia sehingga memberikan estafet ke saya begitu. Emeritus. Kami mempunyai 3 orang anak, Loren, Grady, dan Yosi, juga 2 orang cucu, Kana dan Katia. Jadi mungkin
segini yang simbah-simbah cuman kami ya kan. Yang lainnya belum nenek-nenek. Siap melayani, semoga dimampukan dan hanya rencana Tuhan sajalah yang bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Mary Juwita Brahmana, dipanggil Nande Rio. Kemudian Bapak di tengah jambu kami namanya Bapak Supiono. Puji Tuhan hari ini bisa berdiri di sini. Berkat doa bersama kakinya sudah mulai sembuh ya Pak. Ya, anak kita ada 2, Rio Andi Pratama Stepu dan Lisa Nopa Dianti Stepu. Kami sudah ditunjuk Tuhan, kami harus semangat menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Ya. Ya, bujur membantu calon diaken sektor Korinti ras Filipi ras Galatia. Pembentukan kami, maka apa yang calon pertua, calon diaken silengga nyerahkan foto 4x6 berwarna. Hari ini terakhir, karena tanggal 9 akan kita pemilihan. Ya, jadi berkenduman kami tapi majelis, ya, kata tambahkan, nanti kamu boleh jual-jual kita kerina. Ya, bujur, Lid Pemindon, sebelum PA Moria ada latihan kor buat Saitun. Mari, kam kerina Saitun, kita kerina Saitun, segera ke depan buat latihan kor. Kerina kita Saitun sebelum PA Moria kita latihan kor. Mari kita kerina Saitun. Saitun, mari kita ke depan untuk latihan kor. Bujur.